Syekhuna, Syekhuna. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara, apakah kamu tidak melihat kaifa daraba, bagaimana Allah membuat, kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat mathalan perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik, maksudnya adalah la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, diumpamakan seperti pohon yang baik, asluha yang akarnya thabitun kokoh, wa far'uha dan cabang-cabangnya fis sama'i ke langit, ke atas. Tu'ti, dia memberikan ukulaha, buah-buahnya, kullahinin, setiap musim, bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribu, dan membuat Allah alam salah perumpamaan linnasi, bagi manusia, la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Ya Allah menjadikan perumpamaan bagi kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yaitu kalimah la ilaha illallah. Di kalimah thayyibah ini digambarkan seperti pohon yang baik, yang akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke atas, yang buah-buahnya keluar setiap saat dengan izin Tuhannya. Ini kalimah thayyibah itu seperti itu. Cuman perlu kita renungi. Jadi kalau kita membaca Quran, kita renungi betul-betul. Ini kalimah thayyibah itu seperti itu perumpamaannya. Pohon yang baik, akarnya kokoh, cabang-cabangnya menjulang ke langit, buah-buahnya keluar setiap saat. Terus kemudian yang perlu kita renungi, bagaimana caranya menanam pohon tersebut. Kalau pohon atau kalimah thayyibah itu digambarkan sebagaimana pohon, maka bagaimana cara menanam pohon tersebut? Maka pohon itu supaya bisa tumbuh perlu ada tanah, perlu ada air, perlu ada pupuk, perlu ada udara yang sesuai, perlu dipagari biar tidak dimakan kambing, kata Maulana Umar rahimahullah. Maka bagaimana menanamkan pohon kalimah thayyibah ini? Cara penanamannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan dakwah. Dengan dakwah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini Nabi menanam kalimah dalam hati manusia. Setelah ditanam dengan kerja yang namanya kerja dakwah, ditanamnya di mana? Di dalam hati manusia. Setelah ditanam terus diapakan? Diairi. Airnya apa? Airnya yaitu taklim masail katanya. Taklim masail. Jadi taklim masail itu seperti air. Untuk supaya kalimah thayyibah ini bisa hidup dalam hati, maka perlu masail, harus tahu perintah-perintah Allah. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, dikerjakan.
Dan setelah diairi perlu pupuk supaya perkembangannya itu cepat. Pupuknya apa? Yaitu ilmu fadhail. Pupuknya itu adalah ilmu fadhail. Fadhail itu untuk penyemangat, untuk supaya tambah kokoh, tambah cepat pertumbuhannya. Dan kalau sudah diairi dengan ilmu masail, dipupuk dengan ilmu fadhail, perlu ada udara yang sesuai. Pohon itu kalau udaranya nggak sesuai nggak bisa tumbuh dengan baik. Udaranya itu apa? Udaranya adalah zikrullah. Dan ini tanaman harus dipagar, biar nggak dimakan kambing, dimakan sapi, akhirnya hancur. Pagarnya apa? Menjauhi perkara yang haram. Nah kalau sudah begini, persyaratannya lengkap, maka akar-akar akan kokoh ke bawah, mengakar ke bawah. Akar-akarnya akan tumbuh. Akarnya itu apa? Rukun-rukun iman. Setelah akarnya kokoh, maka keluar batang, keluar cabang-cabang, ranting-ranting, bunga-bunga. Apakah itu batang, cabang-cabang, ranting-ranting, bunga-bunga? Itulah amalan-amalan Islam, ibadat, muamalat, muasyarat. Itu amalan-amalan Islam. Nanti keluar buahnya. Buahnya itu apa? Buahnya itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan ada sari buahnya. Sari buahnya apa? Sari buahnya adalah ikhlas. Ini katanya Maulana Umar rahimahullah. Jadi untuk menghidupkan iman ini perlu kerja-kerja yang telah dibuat oleh Nabi tadi. Dakwah, taklim fadhail, taklim masail, zikrullah, menjauhi perkara yang haram, baru nanti akan tumbuh iman, tumbuh amalan-amalan, tumbuh akhlak, muncul ikhlas. Nah, kalau sudah pohon itu sudah begitu bagaimana? Kalau pohon sudah ngeremboko, akarnya kokoh, ranting-rantingnya menjulang ke atas, buahnya ranum, buahnya wangi, sangat lezat. Terus bagaimana? Maka orang-orang berbondong-bondong mendekat kepada pohon ini, ingin mengambil buahnya. Dan buahnya itu ada isinya. Nanti setelah diambil buahnya, isinya ditanam lagi di kebun-kebun yang lain, di tempat-tempat yang lain. Akhirnya satu pohon menjadi puluhan pohon, jadi ribuan pohon, jadi jutaan pohon. Begitu juga kalau iman ini sudah benar, amalan-amalan benar, akhlak baik, maka orang itu akan jadi asbab hidayah. Orang-orang akan berbondong-bondong mendekat pada orang Islam, belajar agama, kemudian menyebarkan agama kemana-mana, ke seluruh dunia. Kamu renungi. Untuk menanam pohon harus pakai tertib yang asli, tidak boleh dirubah-rubah. Saya ini orang kaya, maka saya tidak ingin menanam pohon itu di sawah. Saya ingin menanam pohon dalam rumah saja.
sehingga udaranya sejuk, tidak kepanasan ya. Maka dia menanam pohon di rumah, maka malah tidak bisa hidup dengan baik. Tapi kalau pohon itu ditanam di sawah, kehujanan, kepanasan ya, kedinginan, nah ini seperti mujahadah ya. Pohon kepanasan, kedinginan jadi subur. Tapi kalau pohon itu ditaruh di rumah, tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak kena angin, bagaimana jadinya? Malah jadi layu dan lama-lama mati. Begitu juga untuk menumbuhkan iman ini perlu orang itu kesiapan mujahadah. Kalau orang itu cengeng, saya ingin di rumah saja bersama ibu, makan enak gitu. Nggak mau saya di pondok ini seperti pengungsi saja gitu. Pengungsi Irak gitu. Tidur nggak ada ranjangnya, nggak ada kasurnya gitu. Nah ini nanti malah nggak bisa hidup itu. Seperti pohon ditanam di rumah nggak di sawah, malah nggak bisa hidup. Saya ini orang kaya gitu. Dermawan, karena itu saya ingin menanam pohon, tidak saya kasih air, saya kasih wangi gitu. Bukan malah tumbuh tapi malah mati gitu. Jadi malaikat Allah Ta'ala untuk menumbuhkan agama itu harus dengan cara asal. Seperti dulu Nabi menumbuhkan agama dengan bimbingan Allah, dengan dakwah, taklim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat dalam suasana panas dinginnya mujahadah. Dalam suasana panas dinginnya mujahadah. Panas terus ya mati, dingin terus ya mati. Panas dingin jadi hidup gitu. Harus pakai cara yang asli. Kalau direkayasa ya seperti sekarang ini orang mau menghidupkan agama tapi tidak dengan cara yang awal. Akhirnya seperti itu tadi. Nanam tapi tidak dengan sistem penanaman yang benar. Kelihatannya itu maju tapi malah tidak bisa baik. Kelihatannya maju tapi tidak bisa baik. Seumpama yang terbaik, kamu dengar ini, seumpama yang terbaik untuk menghidupkan agama itu adalah suasana foya-foya, enak-enakan, subur makmur, jibar-jibur, mangan nganggur ya. Tentu suasana itu akan diberikan oleh Allah kepada Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi nyatanya bagaimana? Para sahabat, baginda Nabi dan para sahabat yang merupakan contoh awal untuk menghidupkan agama ini semua diterjunkan oleh Allah dalam suasana sangat sulit, suasana berat, suasana panas dinginnya mujahadah di Makkah Al-Mukarramah. Tantangan dari segala arah, gencetan dari segala arah, kesulitan dari segala arah. Justru dalam suasana semacam itu muncullah orang-orang yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana orang ini dididik, di mana? Dalam suasana perjuangan, pengorbanan, mujahadah, dakwah, taklim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat,
bergerak siang dan malam untuk perjuangan, maka muncullah orang-orang itu. Nah ini pondok ini juga begitu itu juga, santri-santri kamu dengar. Ini pondok ini bukan hanya sekedar mau mencetak hafid Quran, mau mencetak orang yang pandai bahasa Arab, bukan hanya itu. Orang-orang Yahudi pun banyak yang bisa pandai bahasa Arab. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina saja pandai bahasa Arab. Tapi kita ini di pondok ini ingin mencetak orang-orang yang punya mutu meniru, ya, bukan sama, meniru-niru para sahabat. Ya. Maka perlu suasana mujahadah, suasana pengorbanan, suasana susah payah. Ya. Untuk mencetak orang-orang yang seperti itu. Mafhum ya kawan? Untuk mencetak dokter ada caranya, untuk mencetak pendekar ada caranya, untuk mencetak tentara ada caranya, untuk mencetak cendekiawan ada caranya, untuk mencetak sarjana ada caranya, untuk mencetak pedagang ada caranya yang tertentu. Untuk mencetak petani ada caranya yang tertentu. Nah, untuk mencetak orang-orang yang seperti sahabat, orang-orang ahlul iman juga ada caranya yang tertentu sebagaimana telah dicontohkan.